Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman siswa-siswi warga belajar PKBM Insan Desa, khususnya yang ada di paket C. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum terbaru di tahun 2024. Nah, sebelum masuk kepada pembahasannya, seperti biasa, Bapak harapkan kepada teman-teman semua untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu secara online yang dilaksanakan secara virtual melalui digital ataupun secara pertemuan tatap muka yang dilaksanakan tiap minggu di Sekretariat PKBM Insan Desa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kalian akan mengkaji sebuah cara pandang para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara telah dilalui dalam waktu yang panjang. Kita garis bawahi ada kalimat dilalui dalam waktu yang panjang, berarti kita berbicara tentang sejarah. Mulai dari sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, sejarah pembentukan Panitia 9, sampai dengan ditetapkannya oleh Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses itu menyertakan sejumlah peristiwa-peristiwa penting seperti pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Peristiwa selanjutnya yaitu penandatanganan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang termuat dalam pembukaan atau Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Teman-teman, jika dicermati, tiap-tiap peristiwa tersebut tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan proses yang mengikutsertakan beragam gagasan besar atau pikiran-pikiran besar, ide-ide besar, dan dinamika penting yang diperlihatkan para pendiri bangsa di dalam maupun di luar sidang BPUPK dan PPK. Selanjutnya pada bab ini kalian juga akan mendiskusikan atau mengkaji terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai ideologi negara. Melalui subbab ini kalian diajak menganalisa atau menganalisis pentingnya memahami Pancasila dalam 3 kedudukannya tersebut. Kemudian kalian juga akan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk berpikir kritis dan reflektif. Apakah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini sudah menerapkan Pancasila? Kalian akan diminta untuk merefleksi. Apakah kalian telah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memudahkan kalian dalam mencapai kompetensi atau capaian pembelajaran ini, mari kita bersama-sama menyimak materi sebagai berikut. A. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka.
Hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut tentu menarik untuk dicermati oleh kita semua. Tiap-tiap tokoh tentu memiliki gagasan atau ide yang berbeda meskipun ada kemiripan satu sama lain. Kita akan mencermati lebih jauh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu, termasuk gagasan yang disampaikan oleh Soekarno tentang Pancasila dalam pidato yang disampaikannya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK. Selain menjadi penanda bagi lahirnya Pancasila, pidato Soekarno tersebut juga menjadi sumber atau rujukan utama bagi kita semua dalam memahami Pancasila. Pada pembukaan sidang pertama BPUPK, satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Dr. KRT Raziman Weddio Diningrat selaku Ketua BPUPK dalam pidatonya. Satu pertanyaan itu muncul dan berisi hal yang menjadi pokok pembahasan sidang pertama BPUPK. Pertanyaan itu berbunyi, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk? Selama 4 hari berturut-turut, yakni dalam kurun waktu 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para anggota BPUPK tersebut mengeluarkan pendapat-pendapat mereka secara terbuka. Suasana persidangan memberikan kesempatan kepada para anggota BPUPK untuk menyampaikan gagasan dan pemikirannya guna menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ketua BPUPK tersebut. Dalam hal ini penting untuk dicatat bahwa suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang, sehingga setiap anggota BPUPK secara luasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Dengan demikian, berbagai pandangan atau ide yang muncul dalam sidang adalah murni berdasarkan aspirasi dari para anggota BPUPK. Namun demikian, gagasan-gagasan yang disajikan dalam pidato mereka lebih terkait dalam bentuk negara, cara menjalankan pemerintahan, dan sebagainya. Kalaupun ada apa yang disampaikan, mereka menyangkut persoalan dasar negara, tidak disampaikan secara utuh. Menurut Muhammad Hatta dan kawan-kawan, dalam tulisannya yang berjudul Uraian Pancasila, hal itu disebabkan para anggota BPUPK memang tidak ingin menjawab pertanyaan tentang dasar negara. Mereka khawatir jawaban mereka tidak secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh anggota sidang dan akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan. Namun demikian, dari berbagai sumber sejarah, beberapa gagasan yang muncul melalui pidato-pidato yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang pertama BPUPK adalah sebagai berikut. Menurut Muhammad Yamin, gagasan dalam sidang pertama BPUPK dalam notulensi rapat sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 tertulis bahwa Muhammad Yamin tidak secara khusus menyampaikan dasar negara. Namun demikian, Muhammad Yamin mengemukakan dasar yang 3, yaitu permusyawaratan berdasarkan Al-Quran dan mufakat berdasarkan adat, perwakilan berdasarkan adat, dan kebijaksanaan. Sedangkan menurut R.A.A. Wiranatakusuma dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 29 Mei, beliau menyatakan pentingnya keselarasan harmoni
atau harmoni dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan syarat utama yakni rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Wuryaningrat dalam pidatonya mengatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Ada lagi menurut Susanto Tirto Projo dalam pidatonya, beliau mengemukakan bahwa dasar fundamental negara antara lain semangat kebangsaan, hasrat persatuan, dan rasa kekeluargaan. Menurut A.M. Dasaan, beliau mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka haruslah berdasarkan pada iman dan tawakal kepada Allah yang mengendalikan langit dan bumi. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, dasar ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dan urusan negara. Menurut Abdul Rahim Pratalikrama, beliau mengungkapkan bahwa dasar negara itu persatuan rakyat dan dua, agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam. Sedangkan menurut Supomo, beliau mengatakan bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan, dan semangat gotong royong yang sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Supomo juga menyatakan agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam pidatonya pada sidang BPUPK tanggal 31 Mei 1945, Ki Bagus Hadikusumo diantaranya meminta agar Islam dijadikan dasar dan sendi negara. Sedangkan Soekarno dalam pidato tersebut, yakni pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka yang disebut dengan Pancasila, yakni 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima adalah ketuhanan. Nah, jadi itulah gagasan-gagasan dari beberapa tokoh bangsa yang disampaikan pada sidang pertama BPUPK terkait dengan penyusunan atau perumusan dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, jadi teman-teman, untuk memperdalam referensi tentang gagasan-gagasan pokok yang disampaikan tokoh-tokoh tersebut, teman-teman nanti bisa membacanya dalam buku digital atau e-book yang akan Bapak sampaikan atau Bapak sharekan nanti bisa di grup atau di website PKBM Insan Desa. Mungkin untuk sementara pada pertemuan kali ini itu dulu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan gagasan-gagasan para pendiri bangsa terkait dasar atau ideologi negara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.